Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ila al-huda wad-dalala 'ala al-khair wan-nasihah lil muslimin min afdalil qarubat وارفع الدرجات وأهم المهمات في الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك ورحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رافع الدرجات يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semasing icanin ita kesempatan, kesehatan serta keafiatan sehingga lek kalam niki kalam selesai tanggal belu bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kumpul taniki datang redan Allah Ta'ala ita selaku amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahang tipa baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba selepuk keluarganya beserta para sahabat-sahabat nasi mulia. Ikhwan rahimakumullah, lanjutan muzakarah talek kalam niki khusus di bulan Rabiul Awal ini yang ingin mengajak kita bersama untuk mengkaji terkait dengan hal-hal yang kita harus lakukan di bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita sebagai umatnya disunnahkan untuk benar-benar memperingati kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus senantiasa berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi. Kita harus seyogianya untuk berbahagia semenjak belum masuknya kita di bulan Rabiul Awal, terlebih kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Kebahagiaan yang tiada tara harus ada pada diri kita, karena dengan nabilah, dengan asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal yang hak dan bisa mengenal mana yang batil untuk kita hindari. Adapun kebahagiaan dalam menyambut bulan Rabiul Awal dan kemudian mengisi Rabiul Awal sebagai perwujudan kebahagiaan kita, maka kita hendaknya untuk melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah yang terus dianjurkan oleh beliau, memperbanyak bersedekah, kita mempererat kembali tali silaturahim di antara kita. Kemudian kita memperbanyak untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan ketiga hal ini terangkum dalam sebuah acara yang seringkali kita adakan setiap tahunnya dan menjadi warisan budaya yang sangat luar biasa baiknya untuk kita pertahankan dan untuk kita hidupkan, semarakkan setiap tahunnya, yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada ta'limul ilmi, kemudian di dalamnya ada silaturahmi, di dalamnya ada bersedekah di antara kita. Semuanya ini adalah bagian dari anjuran-anjuran yang sangat ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini patut untuk kita lakukan setiap tahunnya, ikhwan rahimakumullah. Yang kemudian setelah Rabiul Awal, ajaran-ajaran yang
telah kita amalkan di bulan Rabiul Awal untuk kita praktikkan pada bulan-bulan berikutnya. Semakin mempererat tali silaturahmi di antara kita, semakin memperbanyak menghadiri majelis-majelis ilmu, dan juga semakin kita memperlunak hati kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang dermawan, memperbanyak bersedekah di antara kita. Kait dengan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih banyak di antara kita yang latah dengan beraneka macam alasan, bahkan jurus andalan yang dipakai adalah kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu bid'ah wa kullu dalalah finnar, dan setiap yang sesat itu ada di neraka. Ini adalah suatu pendapat yang di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah sangat-sangat kurang tepat, karena Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah dengan terang-terangan mengatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, tidak semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu dibagi oleh Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan dua macam pembagian, yaitu bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela. Berbeda dengan pandangan para spesialis bid'ah yang mengatakan kullu bid'atin dalalah, yang kerap kali dibuat senjata pamungkas oleh mereka para spesialis bid'ah. Mereka mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bid'ah itu ada dua. Luar biasa, mereka mampu mengalahkan seorang ulama besar yang bernama Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika ada di antara kita yang berani mengatakan bahwa tidak ada bid'ah hasanah, menandakan bahwa kita mengakui keilmuan kita lebih jauh di atas keilmuannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini sesuatu kesombongan yang nyata yang ada pada diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ikhwan rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak pernah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menyuruh umatnya untuk peringati bulan kelahiran saya. Tidak pernah. Akan tetapi banyak hadis-hadis yang secara tidak langsung menyatakan untuk menganjurkan kita untuk memperingati peringatan baginda Rasul, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali dengan apa yang telah terjadi pada masa-masa yang lampau, dengan kembalinya, dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali umat ini mengenal siapa nabinya, mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andaikan peringatan Maulid Nabi ini tidak diinisiasi oleh tokoh-tokoh masa lampau, maka dipastikan bahwa kita akan menjadi umat-umat yang takkan pernah mengenal sosok Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini patut untuk kita banggakan. Peringatan Maulid Nabi ini harus kita benar-benar adakan agar kita semakin meyakini, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dalil paling sederhana, sebagaimana kita banyak mengetahui sosok Abu Lahab, sosok orang yang sangat membenci baginda Rasul, sosok yang paling berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Islam. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terlahir, ketika Abu Lahab mendengar kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa bahagia dengan kelahiran baginda Nabi, hanya karena bahagia bergembira mendengar kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan bahwa setiap hari Isnin, setiap hari Senin Abu Lahab diringankan
siksaan untuknya. Padahal Abu Lahab adalah tokoh yang sangat membenci Islam. Apalagi kita umat yang benar-benar mengakui Muhammad sebagai nabinya. Kalau benar-benar kita menumbuhkan rasa cinta kita dengan berbahagia, bergembira dengan datangnya bulan kelahiran baginda Nabi, maka insya Allah kita akan termasuk umat-umat yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam sebuah makalah, barang siapa di antara kita yang tidak bergembira dengan datangnya bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan dia tidak akan pernah berbahagia sepanjang hidupnya. Dan yang paling membenci kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah iblis laknatullah. Maka siapa yang benci dengan datangnya bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membenci orang-orang yang bergembira dengan kedatangan bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipastikan di hatinya tuh muncul bibit-bibit iblis dalam dirinya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, marilah untuk memupuk semakin tumbuhnya rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Marilah kita perbanyak untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Kita rayakan peringatan Maulid Nabi. Jangan hanya di masjid, jangan hanya di musalla, lakukan di rumah-rumah. Jangan hanya di tanggal 12 Rabiul Awal, rayakan peringatan kelahiran baginda Rasul ini setiap hari dan setiap malam. Dendek cukupang diri lek masjid tanggal 12 Rabiul Awal saja. Jangan perkecil durasi peringatan Maulid ini dengan misalkan mengatakan bahwa khusus Gubuk Barat arak sai mulutnya, Gubuk Timur arak sai, itu ajaran yang salah. Bila perlu bilang balik ngaraang Maulid bilang jelo, itulah yang terbaik. Setiap kelompok mengadakan maulid itu adalah ajaran yang baik. Bahkan bila perlu bilang jelo, bilang gubuk, bilang rubale mengadakan peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh rasa cinta di antara kita. Peringati kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan sukacita, dengan memperbanyak bersedekah, dengan mempererat tali silaturahim di antara kita, kemudian kita memperbanyak majlis-majlis ilmu, dan semuanya sudah include di dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit pemaparan ini. Untuk selanjutnya kita akan dalami pada sesi muzakarah. Wallahu taala a'lam. Ikhwan rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini kita harus berbangga, berbahagia dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan anjuran yang dianjurkan kepada kita adalah memperbanyak bersedekah. Bersedekah di sini yang dimaksud adalah mengeluarkan apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang mampu dengan harta benda, maka berikanlah harta benda kita untuk setiap orang yang membutuhkan, dari kalangan fakir, dari kalangan miskin, dan para alim ulama, begitu juga minal yatama, dari kalangan yatim piatu. Jangan ada di antara umat Muhammad ini yang merasa tidak dapat makan, yang tidak merasakan kebahagiaan di bulan Rabiul Awal ini. Sehingga ketika momen-momen peringatan Maulid Nabi, hendaknya kita mengeluarkan apa yang kita miliki. Ketika tidak mampu mengeluarkan berbentuk bahan makanan atau tidak mampu mengeluarkan berbentuk uang, maka minimallah kita bersedekah, membuat orang berbahagia. Jangan membuat hati umat Muhammad ini, ada satu saja dari umat Nabi ini merasa susah, merasa sakit hati. Hendaknya kita jadikan minimal dengan perbuatan kita, dengan setiap ucapan dan tingkah laku kita, umat Muhammad berada dalam kebahagiaan, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum memperingati Maulid Nabi. Yang dikatakan peringatan Maulid Nabi ini merupakan budaya kaum Syiah. Ikhwan rahimakumullah, terkait dengan peringatan Maulid Nabi ini banyak versi dalam ilmu sejarah yang mengatakan siapa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi. Banyak versi. Ada yang mengatakan Sultan Muzaffaruddin bersama adik iparnya Salahuddin Al-Ayyubi di negeri Irbil. Ada juga yang mengatakan yang lain. Banyak versi. Cuma yang pastinya, walaupun ada memang versi mengatakan bahwa dia pertama kali mengadakan peringatan Maulid adalah orang Syiah. Walaupun ada versi yang mengatakan seperti itu, tapi yang paling penting di sini adalah dalam peringatan Maulid Nabi, apa dari syariat ini yang kita langgar? Dalam peringatan Maulid Nabi ini di mana letak hal-hal yang haram yang kita adakan? Apakah pengajian dalam peringatan Maulid Nabi itu haram? Apakah bersedekah itu haram? Apakah berkumpul menjalin silaturahmi itu haram? Letak haramnya di mana? Lembe to haramna. Apakah gara-gara dengan, walaupun Anda mengatakan dengan Syiah foto julu ngaraang, apakah gara-gara ia julu ngaraang laik? Apa itu nurutan lagu isinya dibungkus dengan sesuatu yang sesuai syariah, apakah tetap dia jadi haram? Kembali kepada diri kita sekarang, pemahaman kita terhadap agama ini. Lembe to haram nah. Apakah membaca salawat ini itu yang haram? Atau jangan-jangan seperti yang dikatakan dalam sebuah potongan video mengatakan orang Yahudi meyakini Allah memiliki tangan dan kaki, kita sebagai umat Islam harus juga ikut. Masa orang Yahudi yakin kita enggak? Itu salah satu potongan video pengajian yang diisi oleh salah satu Ustadz Wahabi. Jadi ini yang penting ikhwan rahimakumullah, menilai sesuatu itu bukan hanya siapa yang dulu melakukan, tapi apa isi dari perbuatan tersebut. Agama ini tidak hanya bicara tentang bungkus, tapi juga bicara yang paling diutamakan adalah isi dari setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ini yang ditanyakan Bapak Wakil, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya selalu diadakan, dan setiap tahunnya ada pahala. Maulid dikatakan tidak inilah, tidak itulah. Apakah ini suatu
sunnah wal jamaah dalam mensyariatkan Islam secara praktek. Nah itu. Dan yang kedua kemarin saya dengar mu'allim menyatakan bahwa di dalam majelis orang yang bertanya, seorang yang bertanya, ada yang tertentu dalam pertanyaannya. Dikatakan ini berjauh atau mengenai seorang mu'allim. Kayaknya terlalu dangkal. Kayaknya terlalu dangkal. Seperti Pak menyatakan ini yang belum bisa diganti dalam menerapkan Islam. Hati manusia siapa yang tahu? Kalau dengan mudah yang menyatakan menuduh orang Jawa bertanya ada yang tertentu. Nah, itu Bapak Malik. Nah, pertanyaannya, apakah sah mu'allim menyatakan demikian terhadap jamaah? Sedangkan jamaah itu butuh pengetahuan yang luas. Nah, sekian Bapak Malik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ikhwan rahimakumullah. Terkait dengan tanya jawab yang ada di majelis-majelis ilmu, di selepu pertanyaan ini harus dijawab. Tidak semua pertanyaan itu jawabannya harus dilontarkan. Terkadang dengan tidak menjawab itulah terkadang sebuah jawaban. Artinya seorang mu'allim itu juga perlu menilai sebuah pertanyaan itu fungsinya, tujuannya apa. Karena luwe macam angkun dengan beketuan. Tidak selamanya dengan si beketuan ini melet nenau. Arak dengan beketuan tetu memang melet nenau yang pun beketuan. Si kedua arak dengan beketuan wah tau ne jawabannya sekewala maksudnya beketuan ne mendengerin dengan si luwe. Ya secara pribadi wah tau ne jawabannya pura-pura ya beketuan ate ne jawabin si muallim ate dengan si luwe nenau. Ara endah model dengan beketuan wah tau ne jawabannya wah ketuanangnya le muallim si lain saja ya untuk membanding-bandingkan antar muallim. Ara endah model dengan beketuan ngusul ini wah tau ne jawabannya ne kedu kembe entah penau muallim ne kedu ngetes ya. Dan di sini muallim punya hak untuk menentukan mana yang harus dijawab dan mana yang jawabannya harus dangkal. Kembali muallim itu yang paling tahu. Jadi seandainya ada muallim kita di masjid ini salah satu muallim yang dianggap jawaban terdangkal, ya beliaulah yang tahu. Ya tidak bisa kita langsung menyatakan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Muallim harus membuka lebar-lebar setiap apapun pertanyaan harus dijawab. Itu tidak ada dalam kaidah ilmu yang seperti itu. Bahkan dalam kaidah ilmu harus muallim itu tahu kapan harus menjawab dan kadar jawaban seperti apa. Dari dua orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, terkadang jawabannya pun berbeda melihat kondisi siapa yang bertanya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pertama masalah bid'ah. Setiap tahun disinggung yang ada maulid Nabi lalu dikatakan bid'ah. Nah, apa maksud daripada dikatakan bid'ah yang tahun ini diadakan maulid lalu dikatakan bid'ah oleh orang-orang di luar sunnah wal jamaah? Ya. Baik. Terkait mengenai setiap tahunnya langganan wabilang tahun menetamu bulan Rabiul Awal mulai jurus ada orang-orang oknum yang mengatakan bahwa mulai maulid bid'ah haram dan lain sebagainya, dan ini setiap tahun. Apa sebenarnya yang terjadi? Ikhwan rahimakumullah, sebenarnya yang terjadi adalah
para kaum spesialis dakwah ini memang namun marak basan dengan toak laik tunas maaf namun kasar basan ucapan tiang marak basan dengan toak laik dengan si alim-alim enggak nengana iaran dengan torlok aparan torlok belok berunjuk. Sehebat sekuat apapun orang memberikan pemahaman memang tidak akan menerima karena mereka hanya melihat memakai kacamata kuda yandang julu doang. Jadi ini ikhwan rahimakumullah yang terjadi, hanya mendengar dan jurusnya memang hanya untuk menyerang, dan yang mereka serang ini yang paling utama hanya 4. Yang pertama sholawatan, yang kedua adalah maulid, peringatan maulid, yang ketiga tahlilan, yang keempat ziarah makam atau ziarah kubur. Kenapa hal ini harus diserang? Karena ketika orang berhenti membaca sholawat, maka orang akan hambar hatinya, tidak akan ada rasa cinta lagi kepada nabinya ketika dijerak dan bersalawat. Sehingga dengan dasi bersalawat, bagaimana caranya ate nemen telah dengan baca selawat, agar tidak ada lagi hubungan spiritual, ada hubungan rasa cinta, rasa memiliki kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si kedua, mereka menyerang agar berhenti orang memperingati maulid dengan tujuan ate pada lupa siapa Nabi Muhammad. Pelan-pelan mereka mau hilangkan. Bahkan jurus mereka yang terbaru yang sekarang dengan halus caranya si mungkin dek kena bau mulut ini dek tekuat talu mulut mana bau gobok barat lekan foto daya sampai foto lo arak-arak sai mulutnya, gobok timur lekan foto daya sampai foto lo arak-arak sai mulutnya. Mesaakan masyarakat, jangan Anda anggap ini kebaikan apa yang mereka sampaikan. Ini adalah bagian cara licik mereka untuk pelan-pelan menghilangkan atau mengurangi pelan-pelan agar pada akhirnya peringatan maulid itu akan hilang. Ini sudah mulai propaganda ini mulai masuk di Membendaya. Yang ketiga ikhwan rahimakumullah, yang propaganda yang ingin mereka, yang selalu mereka serang adalah tahlil. Ketika orang sudah mulai tidak melakukan tahlil, maka otomatis orang akan jauh dari Allah. Padahal afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian hadis mengatakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ini yang mereka mau serang agar kita tidak lagi melakukan tahlil, sehingga bibir ini, lisan ini sudah mulai kaku untuk mengucap la ilaha illallah. Yang keempat, bagaimana caranya agar kita tidak lagi melakukan ziarah makam, agar kita tidak mengenal lagi seperti apa perjuangan ulama-ulama kita dalam memperjuangkan li'ila'i kalimatillah, tegaknya agama ini. Sehingga kita ketika tidak mengenal lagi para ulama-ulama kita, maka pada akhirnya yang akan terjadi, kita akan beragama tanpa panduan, seperti orang berjalan di tengah malam yang gelap tanpa tongkat petunjuk, maka kita akan kehilangan arah dalam beragama. Ini sebenarnya tujuan mereka ikhwan rahimakumullah. Sehingga kesimpulan dari jawaban kami adalah apapun propaganda mereka, khususnya pada bulan Rabiul Awal tahun ini, kalau ada kita mendengar dengan terang-terangan, khususnya di wilayah Membendaya ini, terang-terangan menjelek-jelekkan, mencaci maki dengan bermaulid, segera sampaikan informasinya kepada tiang, dan tiang akan bersama laskar-laskar akan menggeruduk mencari dimanapun rumahnya. Khusus untuk Rabiul Awal tahun ini. Sekali lagi tiang ingatkan tipe itu selapu,
Munara mulai dengar pelinggih dia mencaci maki, mencela-cela orang bermaulid, bersolawat, maka segera laporkan. Jadi ini adalah tindakan, tidak bisa kita hanya melakukan dialog karena dialog sudah tidak ada artinya bagi mereka. Ini khusus untuk wilayah Masjid Jami Darussalam. Allahu ta'ala a'lam. Izin moderator sebelum tiang mulai berdoa, tiang menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang tiang lakukan mewakili Pelungguh Sami. Ate ndak nara pertanyaan-pertanyaan malek karena memang selama ini tiang beberapa kali tidak tiang bau hadir ngisi jadwal karena tiang harus mewakili Pelungguh Sami dalam tugas besar. Sehingga banyak yang bertanya terkait apa sebenarnya yang sudah terjadi. Terkait mengenai arah 2 kali atau sekali tiang ditemu isi jadwal 2 kali enggak? Tiang tidak bisa pulang cepat karena tiang harus mengkawal sidang kasus Ustadz Mizan Qudusiyah yang terlaksana di Pengadilan Negeri Mataram, dan ini sudah sidang kelima Rubin Lek Rebo. Insya Allah sidang ke-6 harus yang hadiri Jumat Lek Kemis. Jadi waktunya berubah-ubah. Alhamdulillah simulai Senin, tetap Senin, maka kemungkinan tiang tidak akan bisa hadir malam ini juga. Ini kita Pelungguh Sami maklumi bahwa kasus Ustadz Mizan Qudusiyah di neman berakhir. Sengaja memang ini didiamkan ate pelungguh ndar merhatiang ya. Cuma kami di garda terdepan tidak bisa ditipu. Kami tetap berusaha untuk memasang mata kaki juga untuk melihat, sehingga ngumbeng-ngumbeng kun nyebut ya tetap kami bisa melihat kapan jadwal sidangnya. Banyak di antara kita mengatakan wah selesai wah laik nah. Padahal teman, ini Jumat Lek Kemis sidang ke-6. Ini ate pelungguh pada maklumi keadaan yang sedang terjadi. Kemudian ada satu hal juga yang telah kami nyatakan dengan tegas bahwa kami khususnya yang di Mamben sangat menghargai perbedaan. Karena bagi kita adalah perbedaan itu adalah rahmat. Karena kita terlatih untuk berbeda. Layakan layak langan zaman Papua Bala tuh biasa itu beda pendapat. Cuma satu hal yang kami tegaskan pada sidang keempat kemarin. Yang kami tegaskan satu hal. Perbedaan pendapat tidak akan pernah menjadi kami permasalahkan ketika di antara orang yang berbeda dengan kita dekne terang-terangan mencela mencaci maki kita secara terbuka. Terang-terangan muluk-muluk itu lenggan Facebook, lenggan YouTube dan lain sebagainya. Silahkan nesumpak sena itu lagu lek jamaah le pengajian dendek sebarang ya. Itu yang sudah kami tegaskan. Dan itu sudah diiyakan sehingga yang potensi nyata yang menarak mesti jamaah Salafi Wahabi khususnya di lingkungan Masjid Jami Darussalam ini mencela-cela khususnya peringatan Maulid Nabi, bersalawat
bertahlil dan juga ziarah makam secara terbuka, maka kita sudah diizinkan oleh pimpinan mereka, sehingga kita geruduk cari ke rumahnya, khusus wilayah Masjid Jami Darussalam. Jadi ini hati pelungguh maklumi. Begitu juga oleh kalangan Salafi Wahabi, kami tidak pernah memaksa Anda untuk mengikuti kami, tapi mari kita saling menghargai. Jauh ajaran Anda lagu dendek celak-celak wadai tepada si luean. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang paling akhir, yang ngiring tebareng-bareng baca satu salawat si beruk bagiannya pelungguh sami. Mudah-mudahan nebuh setengah malang ya. Sampun mau selepuk lembaran niki, selembaran putih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma iftah li abwabal ilmi wa la tunsini bima alimta. Allahumma iftah li abwabal ilmi wa la tunsini bima alimta. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma iftah li abwabal hikmah washrah suduri bima radita. Allahumma iftah li abwabal hikmah washrah suduri bima radita. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma amin. 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 Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad
يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.